Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah persoalan, yaitu menginput data menggunakan rumus sederhana di aplikasi Microsoft Excel atau yang biasa kita sebut dengan spreadsheet. Nah, di sini saya akan menggunakan satu buah soal, yaitu daftar gaji salesman PT Benoa. Ada beberapa poin yang perlu kita selesaikan pada soal ini. Yang pertama, menghitung pajak penghasilan, menghitung gaji bersih, jumlah gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan gaji terendah, sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan yang ada di sini. Ketentuan penghitungan pajaknya seperti ini. Manajer dikenakan pajak 15%, supervisor dikenakan pajak 10%, dan karyawan dikenakan pajak 5%. Di mana gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi dengan pajak penghasilan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke cara mengerjakannya. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sini. Untuk memproses spreadsheet, ada 5 tahapan yang akan kita lewati, yaitu pertama membuat judul, menginput data, menggunakan fungsi. Ada beberapa fungsi nanti yang akan kita gunakan pada soal ini. Kemudian mengatur margin, dan terakhir menyimpan data. Dan untuk mempermudah penjelasan kita nanti, ada dua hal penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu apa itu cell dan apa itu range. Baiklah, kita langsung saja ke Microsoft Excel. Yang dimasuk dengan cell adalah satu-satu kotak ini. Ini namanya cell. Kalau nanti ada saya sebut sel C3, maka kolom C baris ketiga, berarti yang ini. Ini namanya sel C3. Oke. Kemudian nanti kalau saya sebutkan sel D8, berarti kolom D baris ke-8, berarti yang ini. Oke. Kemudian apa itu range? Range itu kumpulan dari beberapa sel. Misalkan nanti saya sebut range C1 sampai dengan C8. Maka kita klik sel C1, mouse kirinya kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan sel C8. Nah, inilah yang dinamakan range C1 sampai dengan C8. Begitu. Kalau nanti saya sebutkan range E10 sampai dengan E20, berarti kita cari dulu sel C10, berarti kolom E baris ke-10. Kita tahan mouse-nya, kita tarik sampai dengan sel C20. Inilah range E10 sampai dengan E20. Sampai sini mudah dipahami. Kalau begitu, kita langsung lanjutkan saja ke soal yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan membuat judul terlebih dahulu. Judulnya tadi adalah daftar gaji salesman PT Benoa per 31 Desember 2021. Langsung kita ketik saja di sini. Diklik sel A1-nya, kemudian diketik daftar gaji karyawan. Kemudian kita klik sel di bawahnya atau tekan enter di keyboard boleh. Kita ketik nama perusahaannya, PT Benoa. Kemudian enter lagi. Periodenya per 31 Desember 2021. Oke, kemudian kita enter 2 kali atau lengkah sebaris. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Ada berapa kolom dan baris yang akan kita pakai? Kolom adalah yang ke samping dan baris adalah yang ke bawah. Kita hitung dari nomor sampai dengan gaji bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Barisnya dari nomor sampai dengan gaji terendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, berarti 6 kolom dan 15 baris. Kolomnya 6, kita klik A5
sampai ke samping ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita klik lagi, kita tahan mouse-nya, kita tarik ke bawah sampai dengan 15 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru kita lepas mouse-nya. Nah, maka dia akan terhighlight atau berubah menjadi abu-abu seperti ini. Kalau sudah, kita akan membuat tabel. Caranya, perhatikan pointer mouse saya. Kita klik gambar jendela ini, di sampingnya ada gambar tanda panah kecil. Ya, diklik, kemudian diklik all borders. Maka dia akan langsung berbentuk tabel seperti ini. Kita atur dulu nih lebar-lebar tabelnya supaya bisa memasukkan data-data ini. Nama karyawan diperlebar, jabatan diperlebar, gaji pajak, dan gaji bersihnya disesuaikan. Langsung disesuaikan aja kolomnya seperti ini. Yang nama karyawan diperlebar. Caranya, kita klik antara huruf ini, B dan C ini, kita giniin. Nah, maka akan muncul garis seperti ini di pointer mouse-nya. Baru kita klik, tahan, kita tarik. Kalau mau lebar, kita tarik ke kanan. Kalau mau sempit, kita tarik ke kiri. Kita sesuaikan aja kolom besar-besaran kolomnya sesuai yang kita butuhkan. Sudah, kalau sudah, tinggal diketik saja apa yang harus dimasukkan di dalam tabel. Yang pertama itu tadi ada nomor, kemudian gaji, nama karyawan, kemudian jabatan, kemudian pajak penghasilan, gaji kotor, pajak penghasilan, dan yang terakhir gaji bersih. Oke, sudah masuk semua judulnya. Kemudian supaya ini huruf dan teman-temannya ini ada di tengah-tengah tabel, maka kita klik range A5 sampai F5. Kemudian diklik tanda center yang ada di samping font color ini, yang ada di tengah. Center, kita klik, maka dia akan berada di tengah-tengah tulisannya. Supaya lebih rapi. Baru kita ketikkan nomornya satu-satu. 1 sampai dengan 10. Untuk mempermudah kita supaya nggak ngetik satu-satu, kita ketik angka 1 dulu, kemudian enter. 2, kemudian enter. Lalu kita pilih range A6 sampai dengan A7. Sudah seperti ini. Kemudian di pojok kanan bawahnya, ini ada titik kotak ini. Kita dekatkan pointer mouse kita, maka akan berubah menjadi tanda panah hitam seperti ini. Tanda tambah hitam, kemudian kita klik tahan, kita tarik sampai dengan nomornya jadi 10. Itu kan bertambah ya, 8, 9, 10. Maka kita nggak perlu mengetik satu-satu lagi, langsung, otomatis. Jadi caranya, dipilih range-nya A6 sampai A7, atau angka 1 dan angka 2-nya di blok. Kemudian yang titik kotak ini kita dekatkan pointer mouse kita yang bergerak ini ke titik itu, maka berubah menjadi warna hitam. Kita klik tahan dan tarik sampai dengan nomor yang dibutuhkan. Oke. Kemudian setelah itu kita ketikkan namanya karyawan satu-satu, Ahmad Reza Pahlevi, Betaria Sonata, Cecep Hidayat, dan seterusnya. Endro Siswanto, Fania Andara, Galih Samsudin, Hani Ivalina, Ilham. Pokoknya kita ketik sampai dengan nama karyawan selesai semua. Kalau sudah, kita masukkan jabatannya masing-masing. Karyawan,
karyawan, supervisor, manajer, karyawan, supervisor, karyawan. Kalau sudah, kita masukkan gaji kotornya. 4.800.000. Tidak perlu dikasih RP dan tanda titik, langsung masukkan angkanya saja. 4.800.000, 5 juta, 4.750.000, 725, 6 juta, 4.550, 3.750, 4.800.000, 5.720, 4.800.000. Nah, sampai sini baru kita masukkan rupiahnya dengan otomatis. Caranya gimana? Kita pilih dulu range D6 sampai dengan D15, yaitu gaji kotor ini. D6 sampai dengan D15. Kemudian kita ke atas di kolom number ini. Di kolom number ini masih general. Kita klik tanda panah di sampingnya. Number format ini tanda panahnya. Kemudian kita klik accounting. Maka dia akan berubah rupiah. Kalau dia berubah menjadi dolar, jangan khawatir. Kita klik lagi di sini. Kemudian pilih yang paling bawah, more number formats. Kita klik. Kemudian di sini kita pilih kategorinya accounting. Kemudian di simbol. Nah, kalau teman-teman masih dolar, simbolnya, diklik tanda panahnya, kemudian cari rupiah. Karena kebetulan di PC saya sudah rupiah, maka kita pilih rupiah, kemudian kita klik OK. Nah, maka dia pun muncul langsung seperti ini. Kalau misalkan di belakangnya ada koma 00, seperti ini. Kalau teman-teman mau menghilangkan koma 20 di belakang koma ini, tinggal klik saja di kolom number yang ini, di crash desimal, diklik 2 kali, maka dia akan hilang semua. 2 angka di belakang komanya akan hilang. Seperti itu. Untuk membuat lambang rupiah sudah, kemudian kita masukkan pajak penghasilan. Dari sini kita gunakan rumus atau fungsi Excel. Tadi untuk pajak penghasilannya ketentuannya seperti apa? Karyawan 5%, supervisor 10%, dan manajer 15%. Oke. Pertama, Ahmad Reza Pahlevi ternyata karyawan. Maka pajaknya 5%. Cara rumusnya adalah sama dengan 5% dikali, kalinya menggunakan tanda bintang, kemudian diklik gajinya. Diklik di sel gajinya. Kebetulan sel gajinya Ahmad Reza Pahlevi ini D6, maka kita klik D6, tahu gajinya si Ahmad Reza Pahlevi, kemudian kita enter. Nah, maka pajak penghasilannya langsung muncul seperti ini. Untuk karyawan yang lain gimana? Tinggal di copy paste saja. Kita klik kanan, copy, ya, di kolom pajak penghasilannya si Reza Pahlevi tadi. Kita klik kanan, copy, kemudian kita cari karyawan selanjutnya siapa. Yang kedua karyawan, berarti tarifnya masih sama 5%. Kita klik selnya, kemudian klik kanan, paste. Pastenya yang ini, yang gambar papan ujian, kita klik paste. Maka dia akan langsung muncul seperti ini. Atau untuk lebih mudah, kita cari lagi, karyawan nomor 3 masih karyawan. Kita klik sel gajinya, kemudian di keyboard kalian dipencet Ctrl, tahan, dan Ctrl V. Saya ulangi, diklik sel gajinya, kemudian di keyboard ditekan tombol Ctrl atau Ctrl,
kemudian ditahan, dan dipencet V. Maka dia akan langsung muncul seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk karyawan yang lain. Kita cari lagi karyawan, nomor 6 karyawan. Kita klik selnya, Ctrl V. Lagi, Ctrl V, Ctrl V. Untuk yang terakhir, tidak perlu Ctrl V. Kalau sudah ketemu yang terakhir, kita tekan Enter saja. Nah, maka dia akan seperti ini. Kita ulang lagi. Caranya adalah untuk menghitung pajak penghasilan, kita klik sel pajak penghasilannya, kemudian sama dengan 5% untuk karyawan dikali, yaitu tanda bintang, diklik gajinya, kemudian Enter. Untuk mengkopinya, kita klik rumus yang sudah kita buat, kemudian copy, kita klik sel pajak penghasilan yang selanjutnya untuk karyawan, kemudian tekan Ctrl dan V. Untuk yang terakhir, tinggal klik kolom pajak penghasilannya, kemudian tekan tombol Enter. Oke ya. Kemudian, karyawan sudah selesai. Supervisor, pajaknya 10%. Sama caranya. Tinggal kita ganti saja tarifnya. Sama dengan 10% dikali gaji kotor. Kemudian kita tekan Enter. Tinggal di copy. Caranya sama seperti yang tadi. Diklik kanan rumusnya. Copy. Kemudian karena supervisor cuma satu, temannya supervisor cuma satu, kita klik saja langsung ke pajak penghasilannya, kemudian kita tekan Enter. Tidak perlu menggunakan Ctrl V. Maka dia sudah seperti ini. Yang terakhir manajer, tadi 15% dikali dengan gaji kotor, kemudian Enter. Oke, sampai sini. 15% ya. 15% kali gaji kotor. Maka akan muncul seperti ini. Kita sudah dapatkan semua gaji kotor dan pajak penghasilannya. Kemudian kita hitung gaji bersih. Ketentuannya gaji bersih tadi, gaji kotor dikurang pajak. Mudah sekali. Tinggal kita tekan sama dengan, diklik gaji kotornya. Untuk Reza Pahlevi berarti sel D6 dikurangi dengan pajak penghasilannya. Untuk yang Reza Pahlevi itu sel E6. Gaji kotor dikurang pajak penghasilan, kemudian kita tekan Enter. Karena untuk menghitung gaji bersih rumusnya sama semua, kalau yang tadi beda-beda persentasenya, karena gaji bersih rumusnya sama semua, maka tinggal kita tarik saja selnya. Seperti yang tadi, di pojokan sini ada titik kotak. Kita dekatkan pointer mouse kita sampai dari warna putih berubah menjadi warna tanda tambah hitam. Diklik tahan, kemudian tarik ke bawah sampai dengan sel F15. Kemudian dilepas. Maka dia akan langsung muncul seperti ini. Oke, pajak penghasilan dan gaji bersih sudah selesai. Masih ada jumlah gaji bersih, rata-rata, gaji bersih tertinggi, dan gaji bersih terendah. Kita buat dulu di sini kolomnya. Kita ketik mulai dari sel A16. Oke, A16 kita ketik yang pertama, jumlah gaji bersih. Kemudian rata gaji bersih, kemudian gaji bersih tertinggi, dan gaji bersih terendah. Karena dia masih seperti ini, masih ada box-box di sampingnya, masih ada box-box ini, kita inginkan ini bersih semua, seperti ini. Tidak ada pembatas-pembatas garis. Caranya adalah kita klik sel A16 untuk yang jumlah gaji bersih. Kemudian kita buat range sampai dengan E16. Dari A16 sampai E16. Kita klik, kita tarik ke samping. Kemudian klik yang di atas ini, Merge and Center. Nah, maka dia akan bersih seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang di bawahnya. Nah, karena dia posisinya masih di tengah-tengah,
kita klik jumlah gaji bersihnya, kita akan buat dia menjadi di pinggir, tahan, kemudian tarik sampai bawah gaji bersih terendah. Kita mau buat kemana? Miring ke kiri atau miring ke kanan? Kalau mau miring ke kanan, kita tinggal klik yang ada di sini, tombol align right, bukan yang center. Di sampingnya center yaitu align right. Jadi akan pindah ke kanan seperti ini. Kalau ingin membuatnya menjadi huruf tebal, sama seperti kita membuat judul tadi. Tinggal diklik jumlah gaji bersih, tarik, tahan ke bawah, kemudian klik tombol B. Tadi akan seperti ini. Oke, mudah sekali. Kemudian kita akan menghitung gaji bersih. Menghitung jumlah gaji bersih, rumusnya sama dengan sum, buka kurung, pilih range F6 sampai dengan F15. F6 sampai dengan F15. Kita pilih range-nya. Nah, dia akan terhighlight seperti ini. Ada garis putus-putus yang bergerak dari F6 sampai dengan F15. Sama dengan sum, buka kurung, pilih range F6 sampai dengan F15. Muncul kotak putus-putus seperti ini. Tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan otomatis seperti ini. Untuk rata-rata, sama dengan average atau average, buka kurung, pilih range yang sama, F6 sampai dengan F15, tutup kurung, enter. Untuk yang gaji tertinggi, sama dengan max atau max, buka kurung, pilih range yang sama, kemudian tutup kurung, enter. Untuk gaji terendah, sama dengan min, buka kurung, pilih sel yang sama, atau range yang sama, muncul garis putus-putus lagi, tutup kurung, kemudian enter. Maka kita telah mendapatkan seluruh persoalan yang akan kita kerjakan tadi. Pajak penghasilan sudah terhitung semua, gaji bersih juga sudah, jumlah gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan gaji terendah. Kalau mau ditebalkan hurufnya boleh. Diklik jumlah gaji bersihnya sampai dengan bawah kita tahan, kemudian klik tombol B lagi. Maka mereka akan tebal seperti ini. Pekerjaan penghitungan kita sudah selesai. Kita ulas kembali ya, untuk pajak penghasilan tadi, rumusnya. Kita lihat dulu, persentasenya untuk karyawan 5%, supervisor 10%, dan manajer 15%. Rumusnya sama dengan tarif untuk karyawan 5%, dikali dengan gaji kotornya, kemudian enter. Untuk supervisor sama dengan tarif 10% dikali dengan gaji kotor, kemudian enter. Untuk manajer sama dengan 15% dikali dengan gaji kotor, kemudian enter. Oke, sampai sini mudah bukan? Setelah penghitungan kita selesai, apalagi? Yaitu membuat judul sudah, input data sudah, menggunakan fungsi atau rumus sudah. Kemudian mengatur margin. Untuk mengatur margin, kita klik page layout yang ada di sini, di atas nih, page layout. Kita klik, kemudian kita klik dulu ukuran kertas yang akan kita gunakan, yaitu size. Kita gunakan A4. Kemudian orientation-nya kita ganti menjadi landscape. Oke ya, page layout, size-nya A4, kemudian orientation-nya landscape. Nah, maka akan muncul garis putus-putus seperti ini. Ini adalah batasan kertas kita. Jadi tabel ini tidak boleh melewati batas ini. Kalau melewati batas ini, waktu kita print, maka yang pajak penghasilan dan gaji bersihnya tidak akan satu kertas dengan yang teman-teman yang lain. Maka kita harus pastikan bahwa tabel kita berada di dalam garis putus-putus. Nah, margin sudah teratur. Tinggal kita buat yang rapi marginnya.
Kita atur yang rapi. Seperti ini, tidak boleh terlewat. Kalau mepet seperti ini tidak apa-apa. Nah, karena judul kita masih mepet di sebelah kiri, kita ingin judul kita rapi ada di tengah-tengah. Caranya sama seperti yang tadi kita membuat gaji bersih ini. Membuat gaji bersih ini menjadi clean, tidak ada garis-garis. Caranya, diklik sel A1, kemudian buat range sampai dengan ujung margin kita. Ujung margin kita F1. Nanti kalau misalkan teman-teman ujung marginnya di tempat yang lain, pokoknya tarik saja sampai ke ujung marginnya. Kemudian kita kembali ke home, ya di sini yang di atas home. Kemudian merge and center lagi. Tadi akan ke tengah seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk teman-teman judul yang lainnya. Kemudian seperti ini. Dan selesai. Spreadsheet kita sudah terkerjakan dengan rapi. Untuk mengecek apakah marginnya sudah benar, teman-teman bisa klik tombol di atas ini yang kaca pembesar di atas kertas. Klik saja print preview and print. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tidak ada garis yang terlewat masuk ke kertas baru. Kalau tidak ada gambar kertas berkaca pembesar ini, tinggal klik saja di sini, yang tanda panah ini. Kemudian diklik print preview and print. Maka dia akan muncul gambar seperti ini. Dan kalian bisa mengeceknya seperti ini. Sampai sini mudah dipahami bukan? Untuk pajak penghasilan sama dengan tarif dikali gaji kotor. Untuk gaji bersih, gaji kotor dikurang pajak penghasilan. Untuk jumlah sama dengan sum. Kemudian pilih selnya sama dengan sum, buka kurung, pilih selnya, tutup kurung, kemudian enter. Untuk rata-rata gaji menggunakan average. Untuk gaji tertinggi menggunakan max atau maksimum. Dan gaji terendah menggunakan min atau minimum. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita simpan. Di keyboard teman-teman sekalian, tinggal ditekan tombol F12.